Selamat pagi Pak Dandi dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proposal kami. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Salsabil Zati Hulwani dengan NIM 2017-50339. Dan teman saya Indah Nur Permatasari dengan NIM 2017-50331. Di sini judul proposal kami yaitu peran musik dalam meningkatkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia. Di sini ada bab satunya, 1.1 yaitu latar belakang. Musik adalah salah satu sarana untuk mengekspresikan perasaan dan keindahan yang ada dalam pikiran dan hati manusia. Musik sudah dikenal sejak berabad-abad lamanya dan merupakan hiburan yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia. Musik juga dianggap sebagai bahasa universal karena dapat dinikmati oleh seluruh kalangan bangsa dan aspek kehidupan lain serta mampu untuk dijadikan media dalam membangun sebuah kebudayaan. Nah, pengertian musik menurut Wikipedia adalah suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan, terutama suara yang dihasilkan dari alat-alat dapat menghasilkan irama. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sering disebut KBBI, musik adalah ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi atau suara yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan. Musik sudah dikenal manusia sejak zaman Homo species sekitar 180.000 hingga 100.000 tahun yang lalu. Pada awal abad ke-20, musik dianggap sebagai hal biasa, di mana nada musik ditandai oleh keraturan getarannya. Keseragaman tersebut memberinya nada yang tetap dan membedakan suaranya dari kembisingan. Dalam buku sejarah musik dan apresiasi di Asia tahun 2012 karya Sila Widyatama, musik adalah penghayatan isi hati manusia yang dianggapnya dalam bentuk bunyi yang teratur dengan melodi atau ritme serta mempunyai unsur atau keseleraan yang indah. Istilah musik dikenal dari bahasa Yunani musike. Musike berasal dari perkataan muse-muse, yaitu 9 dewa Yunani di bawah dewa Apollo yang melindungi seni dan ilmu pengetahuan. Dalam mitologi Yunani kuno, kata tersebut memiliki arti suatu keindahan yang terjadi berasal dari kemurahan hati para dewa-dewa yang diwujudkan sebagai bakat. Dan 1.2-nya itu ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada bagaimana musik dapat mendorong kreativitas dalam menciptakan sebuah karya, terutama di bidang musik. Nah, yang kedua itu bagaimana musik dapat menyadarkan kecintaan terhadap budaya sendiri. Yang ketiga, bagaimana musik dapat merangkul dan membantu semua musisi independen maupun non-independen berupa biaya dan lainnya. Selanjutnya ada 1.3 yaitu tujuan masalah. Di sini ada 4 tujuan masalahnya. Nah, yang pertama itu untuk mengetahui musik Indonesia dapat berkembang terutama di negara sendiri karena faktanya musik luar untuk saat ini sangat berpengaruh di kalangan usia remaja hingga dewasa. Nah, yang kedua itu untuk mengetahui band Indonesia dalam memperkenalkan karya mereka kepada dunia luar terutama band independen. Tetapi kendalanya sangat beragam, mulai dari biaya transportasi, pengurusan visa, dan biaya akomodasi. Nah, yang ketiga itu ada untuk mengetahui kualitas musik yang jatuh dari harapan bagi penggemar musik di tanah air. Fakta berdasarkan beberapa narasumber yang saya wawancarai, walaupun para pecinta musik Indonesia cukup puas dalam karya band independen. Nah, yang terakhir itu untuk mengetahui musik karya anak Indonesia dapat bersaing di dunia luar,
Ini yang menjadi tujuan utama bagi saya sebagai penulis agar musik karya anak bangsa sendiri dapat memperkenalkan budaya Indonesia terutama bahasa. Nah, yang selanjutnya itu ada 1.4 yaitu manfaat masalah. Makalah ini diharapkan dapat mempunyai manfaat sebagai berikut. Nah, yang pertama itu membangkitkan kembali semangat cinta terhadap budaya sendiri. Nah, yang kedua, untuk memenuhi tugas akhir semester gasal bahasa Indonesia. Yang ketiga, sebagai sumbangan pemikir bagi hak layak luas. Nah, yang keempat, memberikan masukan terhadap penggiat musik serta manajemen yang menyenangi beberapa musisi Indonesia. Nah, yang selanjutnya 1.5 yaitu batasan masalah. Agar permasalahan ini dapat lebih fokus, sempurna, dan mendalam, maka penulis memandang yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh karena itu, penulis membataskan diri hanya yang terkait dengan yang pertama itu ada mendorong kreativitas menciptakan budaya dalam bentuk apapun. Yang kedua, penyuluhan sejak dini terkait dengan budaya. Yang ketiga, meningkatkan kecintaan terhadap karya bangsa sendiri. Yang selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 2. Pembahasannya itu ada 4. Yang pertama, daya tarik musik. Kedua, selera musik anak muda saat ini. Yang ketiga, lingkungan ikut serta dalam pembentukan budaya sejak dini. Yang keempat, pengaruh musik dalam pengetahuan berbahasa Indonesia. Yang pertama, daya tarik musik. Musik dikenal sejak kehadiran manusia modern Homo sapiens, yakni sekitar 180.000 hingga 100.000 tahun yang lalu. Tidak ada yang tahu kapan manusia mulai mengenal musik. Dari penemuan arkeologi pada lokasi seperti benua Afrika, sekitar 180.000 hingga 100.000 tahun lalu, telah ada perubahan evolusi pada otak manusia. Musik adalah suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan, terutama dari suara yang dapat dihasilkan dari alat-alat yang menghasilkan irama. Walaupun musik adalah jenis fenomena intuisi, untuk mencipta, memperbaiki, dan mempersembahkannya adalah suatu bentuk seni. Mendengar musik adalah sejenis hiburan. Yang kedua, selera musik anak muda saat ini. Di era globalisasi, kini semua hal berkembang pesat, baik dari sisi teknologi sampai ke sisi modis dan gaya hidup. Negara yang notabene-nya adalah sebuah negara yang berstatus negara berkembang, seolah-olah sangat mudah dipengaruhi oleh globalisasi. Contoh saja negara Indonesia, yang dengan mudah dijadikan sasaran empuk untuk pemasaran produk-produk asing, seperti makanan dan berbagai produk kecantikan. Tidak hanya dalam hal penjualan atau pemasaran, tetapi juga dalam hal gaya hidup. Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang dengan mudahnya menerima segalanya tanpa menilai itu baik atau buruk. Banyak dari mereka beranggapan bahwa jika mereka mengikuti apapun yang berbau kebarat-baratan, maka mereka dapat dikatakan sebagai anak gaul. Yang ketiga, lingkungan ikut serta dalam pembentukan budaya sejak dini. Beberapa narasumber yang saya tanyakan mengatakan kalau mereka sudah terbiasa akan budaya barat karena diperkenalkan oleh ruang lingkup yang mereka tempati. Contoh kasusnya seperti awalnya mereka diperkenalkan musik-musik luar dan mulai merasa suka lalu mengamati gaya berpakaian sang idola bahkan sampai mengikuti gaya hidup idola mereka. Sudah seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia sudah mengenal betul budaya bangsa kita mulai sejak dini agar budaya yang sudah ditanamkan oleh leluhur kita tidak pudar, bahkan seharusnya kita bangga dan dapat menularkan budaya kita terhadap dunia luar. Faktanya, remaja sekarang banyak meniru budaya luar. Contoh kecilnya seperti kosakata bahasa yang mereka gunakan sehari-hari, seperti OTW atau yang sering kita kenal on the way, BTW, by the way, dan masih banyak lagi. Yang keempat, pengaruh musik dalam pengetahuan berbahasa Indonesia. Banyak orang mengenal kosakata baru melalui musik.
Rasa penasaran itu akan berlanjut ke tahap pencarian arti dari kata tersebut karena rasa penasaran dalam diri seseorang serta keingintahuan si pendengar untuk mengetahui makna dari lagu tersebut. Jadi musik bisa jadi perantara seseorang untuk mengenali kosakata baru yang belum didengar oleh mereka. Selain pengetahuan kosakata, saat Anda menyanyikan sebuah lagu tanpa sadarkan, meningkatkan pengucapan, Anda akan dengar bahwa ketika Anda menyanyi, Anda akan menyesuaikan logat atau pengucapan Anda. Alasannya, karena irama lagu membuat Anda lebih mudah untuk mengucapkan kata-kata dalam bahasa asing. Ini cara baik untuk meningkatkan pengucapan Anda dalam bahasa asing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bab 3, kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaruh musik terhadap kecintaan dalam berbahasa cukup vital karena musik yang biasa kita dengarkan secara kontinu atau terus-menerus dan berulang-ulang menstimulasi otak kita untuk mengaplikasikannya ke kehidupan nyata. Selain berpengaruh terhadap bahasa, musik juga dapat mempengaruhi gaya hidup kita sehari-hari, karena pada umumnya masyarakat sekitar mencontoh idola mereka sebagai suatu panutan mereka dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Budaya juga ikut terkena imbas dari kekuatan musik ini. Keseringan mereka mendengarkan budaya luar, maka tanpa sadar mereka suka meniru apa yang telah terekam di otak mereka. Yang kedua, ada saran. Demi tercapainya persatuan dalam keberagaman yang ada di dunia, perlu adanya kesadaran untuk menanamkan rasa nasionalisme dalam diri sendiri. Sebagai generasi muda, salah satu cara untuk mencapainya yaitu dengan cara mempelajari bahasa dan budaya Indonesia secara detail dan mendalam serta menanamkan rasa kecintaan, kesenangan untuk mempelajari bahasa dan budaya Indonesia, serta menerapkannya secara baik dan benar. Karena dengan menerapkan bahasa secara tepat dan benar, maka akan mempererat negara Indonesia dari berbagai ragam budaya yang ada di dunia ini, serta dapat mempersatukan antar sesama bangsa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Terima kasih.